Tadi kakek telepon. Berarti firasat ibu benar dong. Katanya nenek sakit. Kita semua disuruh ke sana sekarang. Kakek! Ya tingkah kakek sama nenek nggak normal. Kalau kamu ngikutin film horor Indonesia dari beberapa tahun terakhir, pasti sadar satu hal, horor kita sekarang makin berani main di tema-tema berat. Bukan cuma soal pocong, kuntilanak, atau suara pintu kebuka sendiri tengah malam. Tapi sudah masuk ke wilayah yang lebih dalam tentang iman, dosa, trauma, dan masa lalu yang gak pernah benar-benar selesai. Nah, di tengah tren itulah, film Kafir, Gerbang Sukma, 2026 hadir. Buat yang pernah nonton Kafir, Bersekutu dengan Setan 2018, judul ini pasti langsung bikin ingatan balik. Film yang dulu sempat cukup ramai dibicarakan karena mengangkat horor religi dengan pendekatan yang lumayan serius. Bukan horor yang cuma mau bikin kaget, tapi juga bikin mikir dan gak nyaman secara batin. 8 tahun berlalu dan akhirnya ceritanya dilanjutkan. Yang menarik, Kafir Gerbang Sukma ini bukan sekadar lanjutan karena film pertamanya laku. Tapi memang dari awal kelihatan kalau film ini mau membongkar luka lama yang belum benar-benar sembuh. Terornya bukan cuma datang dari luar, tapi juga dari dalam diri para karakternya sendiri. Film ini diproduksi oleh Star Vision, rumah produksi yang bisa dibilang cukup konsisten bikin film-film arus utama Indonesia, termasuk drama dan horor. Star Vision ini bukan pemain baru, jadi dari segi teknis dan kemasan, biasanya mereka cukup rapi dan serius. Untuk kursi sutradara, film ini digarap oleh Azhar Kinoy Lubis. Nama yang sebenarnya sudah cukup dikenal di dunia perfilman Indonesia, terutama karena beberapa karya sebelumnya yang juga punya karakter kuat. Azhar Kinoy Lubis ini tipe sutradara yang suka main di atmosfer, suasana, dan emosi karakter. Jadi jangan heran kalau nanti film ini terasa agak pelan, tapi pelan yang bikin tegang. Skenarionya ditulis oleh Upi Avianto bareng D. April. Nah, kalau dengar nama Upi, ekspektasi biasanya langsung naik. Karena Upi terkenal jago nulis cerita yang berani, emosional, dan sering menyentuh sisi gelap manusia. Jadi dari sisi cerita, sebenarnya Kafir, Gerbang Sukma ini sudah punya modal yang cukup kuat. Film ini dijadwalkan tayang 29 Januari 2026 di bioskop Indonesia. Posisi tanggal tayangnya juga menarik karena awal tahun biasanya jadi momen di mana film horor cukup mendominasi layar bioskop. Secara genre, film ini jelas masuk horor religi. Tapi jangan bayangin horor religi yang isinya cuma orang kerasukan terus dibacain doa. Di film ini, agama dan kepercayaan lebih dipakai sebagai latar konflik batin, bukan sekadar alat pengusir setan. Yang bikin film ini menarik untuk dibahas adalah satu hal. Terornya bukan cuma soal makhluk halus, tapi soal konsekuensi dari masa lalu. Kalau film pertamanya banyak bermain di kejutan dan misteri santet, di Gerbang Sukma ini ceritanya lebih dewasa. Lebih gelap, lebih emosional, dan terasa lebih dekat dengan kehidupan nyata. Karena yang dihantui bukan cuma rumah, tapi juga hati dan pikiran. Dari teaser dan trailer yang sudah dirilis, nuansa film ini terasa lebih suram. Warna gambar cenderung dingin, pencahayaan minim, dan banyak adegan sunyi yang justru bikin gak nyaman. Ini bukan horor yang berisik, tapi horor yang pelan-pelan merayap. Dan yang paling penting, film ini masih membawa tokoh Sri, karakter sentral dari film pertama, yang kini harus menghadapi kenyataan bahwa masa lalu yang dia kira sudah selesai, ternyata belum. Film Kafir, Gerbang Sukma ini sebenarnya nggak langsung ngajak kita lompat ke teror besar. Di awal-awal, ceritanya justru dibangun pelan. Kita diajak melihat bagaimana hidup bisa kelihatan normal dari luar, tapi berantakan di dalam. Tokoh utama kita masih Sri. Kalau di film pertama Sri adalah perempuan yang dihantui oleh santet, dan teror akibat konflik keluarga, di film ini posisinya sudah berbeda. Waktu sudah berlalu cukup lama. Luka-luka lama kelihatannya sudah mengering. Hidup berjalan seperti biasa. Anak-anak tumbuh, rumah tangga terbentuk, dan rutinitas berjalan seperti orang-orang normal pada umumnya. Tapi di film ini, normal itu cuma di permukaan. Sri sekarang hidup dengan bayang-bayang masa lalu yang sebenarnya belum pernah benar-benar dia hadapi. Bukan cuma soal kejadian mistis, tapi soal keputusan, kesalahan, dan dosa yang dulu pernah dia lakukan atau biarkan terjadi. Film ini pelan-pelan nunjukin kalau ada hal-hal yang kita kubur dalam-dalam, tapi suatu saat bisa bangkit dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Teror pertama yang muncul di film ini nggak langsung berbentuk makhluk aneh atau penampakan. Justru dimulai dari hal-hal kecil, mimpi yang terasa nyata, suara-suara samar, perasaan tidak tenang tanpa sebab yang jelas, dan yang paling sering muncul, rasa bersalah. Dari sinilah film ini mulai beda dengan horor kebanyakan. Karena yang ditakuti bukan cuma apa yang datang, tapi juga apa yang pernah dilakukan. Judul Gerbang Sukma sendiri bukan asal-asalan.
Film ini banyak bermain di konsep tentang batas antara hidup dan mati, sadar dan tidak sadar, iman dan keputusasaan. Seolah-olah ada sebuah pintu yang perlahan terbuka, bukan karena dipaksa dari luar, tapi karena dibuka dari dalam diri manusia itu sendiri. Ketika teror mulai terasa nyata, Sri mulai sadar kalau ini bukan gangguan biasa. Ada sesuatu yang kembali. Sesuatu yang dulu belum pernah benar-benar diselesaikan. Dan yang lebih menyeramkan, teror ini nggak cuma mengincar dia, tapi juga orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarganya sendiri. Anak-anak Sri mulai mengalami kejadian aneh. Sikap mereka berubah. Emosi mereka naik turun tanpa alasan jelas. Ada jarak yang perlahan terbentuk di dalam keluarga. Disinilah film ini kuat secara emosional. Karena horor dihadirkan lewat keretakan hubungan, bukan cuma lewat jump scare. Film ini juga cukup berani menampilkan konflik batin seorang ibu. Sri bukan digambarkan sebagai tokoh yang suci atau selalu benar. Dia manusia biasa. Punya rasa takut, punya ego, punya penyesalan. Dan justru disitulah horornya terasa lebih dekat. Pelan-pelan, lapisan demi lapisan masa lalu mulai terbuka. Penonton diajak mengingat kembali kejadian di film pertama, tapi dengan sudut pandang yang lebih matang. Ada hal-hal yang dulu terlihat sepele, ternyata punya dampak panjang. Ada keputusan yang dulu dianggap demi kebaikan, tapi ternyata meninggalkan luka. Tanpa harus terlalu banyak spoiler, bisa dibilang inti cerita film ini adalah kamu tidak bisa lari selamanya dari masa lalu. Dan ketika akhirnya Sri mencoba mencari jawaban baik lewat orang pintar, tokoh agama, maupun caranya sendiri, film ini mulai masuk ke wilayah horor yang lebih intens. Bukan sekadar seram, tapi juga menyesakkan. Karena yang dipertaruhkan bukan cuma keselamatan fisik, tapi juga jiwa. Di titik ini, Kafir, Gerbang Sukma terasa seperti perpaduan antara horor supranatural dan drama psikologis. Ada adegan-adegan sunyi yang panjang, ada dialog yang terasa sederhana tapi dalam, dan ada momen-momen di mana penonton diajak bertanya. Bagian tengah film biasanya jadi tempat di mana banyak horor Indonesia mulai kehilangan arah. Tapi dari materi cerita yang dibawa, film ini justru terlihat ingin makin masuk ke dalam konflik. Terornya meningkat, tapi tetap berakar pada emosi karakter. Dan satu hal yang cukup terasa, film ini tidak terburu-buru. Ia sabar membangun suasana, membiarkan penonton ikut tenggelam dalam ketidaknyamanan. Di bagian berikutnya, kita akan bahas lebih detail soal karakter dan para pemainnya, karena justru disitulah salah satu kekuatan film ini terlihat jelas. Rasanya nggak adil kalau cuma fokus ke ceritanya tanpa ngebahas karakter dan pemainnya. Karena di film ini, justru manusianya yang jadi pusat horor. Setannya mungkin ada, tapi yang bikin merinding itu reaksi orang-orangnya. Sri, tokoh utama yang penuh luka. Tokoh paling penting tentu saja Sri. Karakter ini masih jadi pusat cerita, dan di film kedua ini, Sri bukan lagi perempuan yang cuma jadi korban. Dia adalah seseorang yang harus mempertanggungjawabkan masa lalunya. Sri diperankan oleh Putri Ayudhya. Dan jujur saja, pemilihan casting ini terasa pas. Putri Ayudhya dikenal sebagai aktris yang kuat di peran-peran emosional. Dia bukan tipe yang berisik atau lebay. Justru ekspresi wajahnya yang tenang, tatapan matanya, dan cara bicaranya yang pelan itu yang bikin karakter Sri terasa hidup. Di film ini, Putri Ayudhya banyak bermain di ekspresi diam. Banyak adegan di mana dia tidak berkata apa-apa, tapi penonton bisa merasakan rasa bersalah, ketakutan, dan kebingungan di wajahnya. Ini tipe akting yang nggak semua orang bisa. Sri digambarkan sebagai ibu yang berusaha terlihat kuat di depan keluarga, tapi sebenarnya rapuh di dalam. Dia tahu ada yang salah, tapi dia juga takut menghadapi kebenaran. Dan konflik batin inilah yang jadi gerbang bagi teror masuk. Karakter anak-anak Sri. Anak-anak Sri punya peran penting dalam film ini. Mereka bukan sekadar pelengkap atau korban teror. Justru lewat mereka, penonton bisa melihat dampak masa lalu terhadap generasi berikutnya. Beberapa karakter anak diperankan oleh aktor-aktor muda, seperti Rangga Azov, Nadia Arina, dan Asha Asuncao. Film ini juga diisi oleh banyak aktor pendukung yang bukan kaleng-kaleng. Ada Sujiwo Tejo, Teddy Shah, Nova Eliza, dan Indah Permatasari. Salah satu kekuatan film ini adalah chemistry antar pemain, terutama dalam adegan keluarga. Interaksi mereka terasa natural. Pertengkaran kecil, tatapan canggung, keheningan yang panjang semuanya terasa seperti keluarga sungguhan.